Selamat pagi Teruna, Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Pasti kita semua tetap sehat seperti hari-hari kemarin ya. Yuk, sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 13 ayatnya yang pertama hingga ke-16. Kita biarkan Alkitab kita terbuka, mari kita bersatu dalam doa minta bimbingan Roh Kudus. Jika pada pagi hari ini kami masih boleh menikmati nafas kehidupan dan kesehatan, itu hanya berkat daripada-Mu saja ya Tuhan. Sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Kau mau berkati kami, Kau mau tuntun kami agar kami boleh mengerti, dan nantinya kami boleh memperlakukan apa yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Allah karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita buka Alkitab kita. Ibrani 13 ayatnya yang pertama hingga ke-16 dengan judul perikop nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang ada di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Yakobus 2 ayat 17b menyatakan bahwa jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Makna yang terkandung adalah hakikatnya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Inilah yang menandakan bahwa kita memiliki iman yang hidup karena dinyatakan melalui setiap perbuatan nyata. Karena itu, janganlah berpangku tangan dan masa bodoh dengan kondisi orang di sekitar kita. Banyak orang melakukan pembiaran pada kondisi di sekelilingnya yang berantakan, salah, memprihatinkan, dan lain-lain. Biasanya, kondisi ini dikarenakan mereka sudah nyaman dan tidak mau berbuat sesuatu untuk menolong yang lain. Imannya menjadi eksklusif untuk dirinya sendiri dan tidak dinyatakan sesuai dengan firman Tuhan. Sahabat Teruna, Kitab Ibrani
mengingatkan siapa kita yang sebenarnya. Jangan berdiam diri dengan penderitaan sesama. Perbuatlah bagi sesama sebagaimana Kristus telah berkorban dan berbuat bagi kita. Muliakan Tuhan melalui perkataan dan tindakan kita sehari-hari dengan berbuat baik dan memberi bantuan. Selaku teruna, marilah kita meneladani Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal yang bisa dilakukan bagi sesama sebagai bentuk kepedulian dan mewujudkan iman kita dalam hidup. Dalam persekutuan, kita bisa merencanakan kegiatan yang berdampak bagi sesama. Apa yang bisa kita lakukan? Yuk, berikan contohnya. 5 tindakan sederhana yang di atas yang sudah menyatakan bahwa iman kita tidak mati. Iman kita hidup karena melakukan dan berbuat bagi sesama yang membutuhkan. Iman yang bertumbuh dan berbuah adalah yang melakukan tindakan nyata. Itulah yang berkenan kepada Allah. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian adalah yang berkenan kepada Allah. Ayat 16. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas apa yang boleh kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Kiranya kami boleh mengimani apa yang telah kami baca dan renungkan ini, dan nantinya boleh kami berlakukan sebagai bentuk tindakan nyata kalau kami sudah mengerti dan kami mengimani semua firman-Mu. Tuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami boleh menjadi pelaku firman yang berkenan di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat pagi, sampai jumpa, selamat beraktivitas.